Pada suatu siang, "Semoga kalian kerasan ya," ucap Pak Wirjo, seraya memberikan sebuah kunci kepada 4 orang wanita-wanita muda itu. Enggih Pak, matur suwun," jawab Marta, Ani, Rina, dan Lisa secara bersamaan. Mereka pun segera menuju pintu setelah Pak Wirjo pergi. Pintu sebuah kontrakan yang terlihat wajar dan biasa saja. Sambil membawa bawaannya masing-masing, mereka berjalan masuk, melewati ruang tamu dan ruang tengah, dan sampailah mereka di sebuah ruangan setelahnya. 4 kamar yang saling berhadap-hadapan, 2 di sisi kanan dan juga sebaliknya. Bersih dan lumayan bagus juga nih Pak rumahnya," kata Ani seraya melihat-lihat sekeliling. Iya, jauh banget sama kontrakan kita yang lama. Yang ini lebih murah lagi," saut Rina. "Ya jelas murah lah, rumah ini kan lebih jauh dari kampus," ucap Lisa. Sementara ketika Lisa, Ani, dan Rina tengah berdebat berebut kamar, tampak Marta hanya terdiam, memandangi sekeliling dengan wajah aneh. "Ada apa sih, Tak?" kata Rina yang melihat gelagat Marta. "Jangan bilang rumah ini ada hantunya ya," ucap Lisa dengan wajah kesal. Enggak kok, enggak ada apa-apa, aman," ucap Marta singkat, sambil memilih kamar paling ujung. Singkat cerita, setelah menata dan beberes, mereka pun berkumpul di ruang tengah, memasak mie instan dan mereka makan bersama-sama. "Wah, sumpah, enak banget ini rumah. Mana ada TV-nya lagi," kata Rina sambil mengutak-ngatik tombol remote dan berhasil menyalakan TV itu. Marta masih dengan gelagat yang sama, sedikit pendiam dan selalu was-was memandangi sekitar. Seakan ia merasa ada seseorang selain mereka yang tengah mengawasi. Mereka pun saling mengobrol hingga tak selang beberapa lama terdengar ketukan dari pintu depan. Rina sengaja beranjak dan membukakan pintu. Terlihat Pak Wijo sudah berdiri di depan pintu. "Ada apa ya Pak?" tanya Rina. "Gini Mbak, cuma mau ngasih tahu, rumah ini ledengnya manual. Jadi kalau air di penampungan habis, kalian harus menyalakannya. Tombolnya ada di belakang dapur," kata Pak Wirjo. Gimana Pak?" tanya Rina tak paham dengan keripik yang masih dikunyah di dalam mulutnya. "Ayo, saya tunjukkan saja," jawab Pak Wirjo dengan halus. "Oh, nggih, monggo masuk Pak," ucap Rina. Singkatnya, Pak Wirjo pun masuk, menunjukkan tombol ledeng itu kepada mereka berempat, dan setelah itu pergi. "Kalau ada apa-apa, rumah saya ada di sebelah Mbak. Selisih 2 rumah dari rumah ini," kata Pak Wirjo seraya berpamitan. Mereka pun kembali ke ruang tengah untuk menonton TV, kecuali Marta yang memilih untuk masuk ke kamarnya. Marta pun merebah di atas kasur, menatap ke langit-langit. Tatapan matanya berhenti pada suatu sudut, lubang rongga Eternit berukuran kurang lebih 0,5 meter persegi. Sepertinya Pak Wirjo lupa untuk menutupnya kembali, karena terlihat seperempat kayu tipis terbujur miring di atas rongga langit-langit itu. Marta yang merasa tak nyaman, kini keluar dan mengambil sapu. Dengan gagangnya, ia menekan kayu tipis itu, dan perlahan menggeser-geser hingga hampir menutup rongga langit-langit kamarnya itu. Namun ketika matanya terfokus, tiba-tiba Marta melihat jari yang memekar-mekar di pinggiran lubang yang hendak ia tutup itu. Sontak karena terkejut, Marta berteriak hingga sapunya terjatuh. Begitu juga dengan dirinya yang ikut tersungkur ke lantai dengan kedua tangannya menutupi wajahnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ucapnya dengan sedikit membisik. Cemari siapa itu? Batin Marta. Teriakan Marta tampaknya terdengar oleh ketiga temannya. Ani, Lisa, dan Rina langsung datang menghampirinya. Ada apa sih, Tak? Ada apa? Ada apa? Ucap ketiga temannya setelah membuka pintu dan melihat Marta tengah tersungkur di lantai sambil menutupi wajahnya.
Rina menghampiri, menepuk tubuhnya, mengajak Marta untuk bangkit dari situ. "Ada apa sih, Tak?" tanya Rina. Marta tak menjawab, sambil perlahan membuka tangan yang menutup wajahnya. Pandangannya kembali menatap rongga langit di atasnya yang sudah tertutup sebagian. Sontak ketika temannya yang melihat itu, bersamaan juga ikut menatap rongga langit-langit itu. "Please, kenapa sih kamu?" bentak Lisa kini. Nggak apa-apa kok. Tadi ada tikus gede banget," jawab Marta dengan gugup. Jawaban itu tentu tak sesuai dengan apa yang sebenarnya dilihat oleh Marta. Tapi, sebagai satu-satunya orang yang memiliki kelebihan di antara mereka berempat, Marta mencoba untuk menutupi hal ini. Ia tak ingin membuat takut teman-temannya. Singkat cerita, malam pun tiba. Dengan hujan yang turun tak begitu deras, membuat suasana menjadi cukup dingin. Marta, Lisa, Rina, dan Ani laki-laki tampak berkumpul di ruang tengah, sambil menikmati acara di televisi yang tak begitu menarik. Mereka terlihat asik berbincang. Buat kopi enak nih," kata Lisa di tengah obrolan itu. "Sana, kamu kalau mau bikin." "Aku mah ogah, takut gak bisa tidur. Besok ada kelas pagi soalnya," timbal Ani. Lisa melihat jam di ponselnya. "Aduh, tanggung juga kalau ngopi, udah jam 9. Katanya yang kemudian urung melanjutkan niatnya itu. Hujan yang tadi tak begitu lebat pun tiba-tiba berubah menjadi sangat deras, disusul oleh kilatan petir yang menyambar. Satu suara petir yang sangat keras itu mengagetkan mereka. Bersamaan dengan itu, listrik pun tiba-tiba mati. Dan dari sinilah sebenarnya cerita ini dimulai. Keadaan seketika berubah menjadi gelap. Mereka tentu saling merapatkan posisi duduknya. Lisa mulai menerangi keadaan sekitar dengan cahaya dari layar ponselnya. "Ada lilin gak sih?" ucap Lisa. "Gak tahu. Ayo kita cari di dapur sama-sama," sahut Rina. Mereka pun kini bangkit dan beranjak menuju dapur dengan berjalan saling beriringan, berbekal cahaya dari layar ponselnya masing-masing. Hingga sampailah mereka di ruang dapur dan berpencar untuk mencari lilin. Sampai akhirnya, Marta lah yang menemukan lilin itu, tapi cuma satu. Tak apalah, yang penting ada lilin, batin mereka. Ceklek, kompor menyala. Sumbu lilin pun Marta dekatkan ke api. Dengan alas mangkuk kecil untuk lilinnya, mereka kembali berjalan menuju ruang tengah. Marta berada paling depan dengan lilin itu, dan yang lain mengikuti di belakangnya. Mereka berjalan perlahan, namun ketika sampai tepat di depan kamar Rina, atau sekitar 5 langkah lagi, mereka sampai ke ruang tengah. Tiba-tiba, api dari lilin itu mati. Seketika Marta langsung menghentikan langkahnya sambil berkata, "Astagfirullahaladzim." Namun Ani yang berada tepat di belakang Marta ternyata sempat melihat sesuatu. Dengan nada bergetar, Ani pun berkata, "Apa itu tadi, Tak?" ucap Ani yang tentu juga terdengar oleh 2 teman di belakangnya. "Udah dong, jangan nakut-nakutin," sahut Lisa di belakangnya. Bersamaan dengan itu, Rina yang berada di bagian paling belakang seketika langsung memegang tangan Lisa erat-erat. "Tolong, tolong, tolong," ucap Rina gagap membisik. Lisa menoleh dan menatap Rina, menyinari wajahnya dengan layar ponselnya. Rina tampak bergemetar dan mulai mengeluarkan air mata. Seraya perlahan kepalanya menunduk untuk memeriksa apa yang ada di kakinya. Rina pun berteriak, namun pelan. Lisa yang tak paham langsung menyeret temannya itu. Dan akhirnya mereka semua pun berhamburan, berlari hingga sampai di ruang tengah. Bingung, takut, dan gelisah jelas tampak di raut wajah mereka masing-masing. Marta yang kini tampak menunduk ketakutan sambil terus memegangi mangkuk lilin itu. Rina yang tak berani membuka matanya. Ani yang memeluk bahu Marta
dan Lisa yang masih tampak kebingungan menatap sekeliling. Bersamaan dengan itu, kilatan petir yang menyambar-nyambar membuat suasana menjadi terang, walau itu hanya sekejap. Lisa mendadak menyenggol tubuh teman-temannya itu. Siapa itu di ruang tamu?" ucap Lisa yang entah mengapa langsung segera direspon oleh teman-temannya. Rina, Martha, Lisa, dan Ani kini memandangi ruang depan itu. Dari ruang tengah, saat pertama kali mereka menatap, memang yang terlihat hanyalah kegelapan. Namun ketika kilatan petir mulai menyambar dan sekejap menerangi ruang tamu itu, terlihatlah sosok wanita berbaju putih yang tengah duduk di atas meja. Sangat jelas, wajah dari sosok itu menatap menyeringai ke arah mereka berempat. Rina yang pertama kali berteriak membuat semuanya panik. Udah tenang. Diam aja, jangan lihat ke situ," ucap Martha dengan gagap dan gugup. Dengan perlahan-lahan, mereka bergeser ke sudut ruangan dengan penuh ketakutan, tanpa ada yang berani menoleh ke arah sosok itu lagi, kecuali Martha yang sesekali melirik ke arah ruang tamu. Sosok itu masih ada, jelas, dan berdiri di situ. Entah beberapa lama mereka meringkuk ketakutan, hingga akhirnya listrik pun kembali menyala, membuat mereka sedikit merasa lega. Perlahan mereka mulai membuka matanya masing-masing, menoleh lagi ke arah ruangan itu. Ruangan di mana sosok itu tadi berdiri. Tak ada lagi sosok wanita itu. Suasana juga sudah terlihat lengang berikut dengan hujan yang perlahan mulai reda. Mereka berempat dengan wajah-wajahnya yang masih ketakutan mulai bangkit dan berjalan ke kamarnya masing-masing dengan penuh keraguan. Tak ada lagi percakapan, atau memang tak tahu apa yang harus mereka bicarakan karena masih bingung dengan apa yang terjadi tadi. Namun seketika, suasana itu pun pecah ketika tangan mereka menyentuh gagang pintu kamarnya masing-masing. Karena entah dari arah mana, terdengar suara tawa yang memekik sangat keras. Rina, Martha, Lisa, dan Ani langsung berteriak, berhamburan dan saling berpelukan. Tawa itu terdengar bukan seperti manusia, entah makhluk apa itu. Tawanya mengikik dengan tempo yang begitu cepat tanpa jeda. Rasa takut sudah membuat mereka semua tak tahan lagi, dan dengan penuh emosi salah satu dari mereka, yaitu Martha, langsung berteriak sambil berkata, "Woi, bangsat, kalau berani keluar kamu, jangan ganggu kami," teriak Martha dengan nada yang bergetar. Sejenak suara itu bertahan, namun kemudian menghilang. Pasti ini dari sosok yang tadi menampakkan diri di ruang tamu itu, batin Martha dengan nafasnya yang terengah-engah. Tak tahu apa yang harus mereka lakukan, meski ini bukanlah pengalaman pertama untuk Martha bersentuhan dengan hal seperti ini. Tapi tidak untuk ketiga temannya, yang kini terlihat amat sangat ketakutan. Mereka berempat pun memutuskan untuk masuk ke kamar Rina. Bersama-sama, kini mereka meringkuk, saling berdekatan di atas kasur. "Ini baru sehari kita tinggal di rumah ini. Udah kayak gini. Pokoknya besok aku mau cabut," ucap Rina seraya mengusap air matanya. "Terus kita mau pindah kemana? Kita udah bayar full di sini. Aku gak berani minta lagi ke orang tuaku. Dengan alasan apa? Rumah ini ada setannya," jawab Lisa. "Udah dong, udah," kata Ani. "Kita bertahan dulu saja, 3-4 hari lagi. Nanti aku coba kasih tahu sepupuku yang bisa mengatasi hal-hal kayak gini," ucap Martha di tengah perdebatan kecil itu. Hingga selang beberapa lama, satu persatu dari mereka pun mulai merebah di atas kasur. Meski terasa sempit, tapi inilah mungkin cara terbaik untuk mereka melewati malam yang kacau ini. Rina menyalakan musik dari ponselnya, membiarkannya menyala sampai mereka semua terlelap. Sekitar pukul 6 pagi,
mereka semua terbangun oleh suara Bunga Tinah, istri Pak Wirjo yang sedang menyapu di halaman rumah kontrakan. Ani yang teringat bahwa ia ada kelas pagi ini, langsung bangkit, berjalan menuju kamarnya, dan setelah itu mandi, disusul oleh Lisa dan Marta yang segera keluar dari kamar Rina. Lisa masuk ke kamarnya, sementara Marta tampak berjalan keluar rumah, menyapa Bunga Tinah yang tengah menyapu di halaman depan. "Pagi, Bu," ucap Marta seraya menganggukkan kepalanya. Mbak, sudah pada bangun ya? Gimana semalam tidurnya? Nyenyak kan?" kata Bunga Tinah dengan ramah. Iya Bu, nyenyak kok," jawab Marta dengan sedikit gugup. "Alhamdulillah kalau nyenyak," ucap Bunga Tinah lagi. Tak lama kemudian, Lisa muncul dari belakang sambil membawa secangkir teh. Dengan sekonyong-konyong ia berkata, Rumah ini ada penunggunya ya Bu? Kami semalam diganggu Bu," ucap Lisa ketus. Marta tampak menyenggol-nyenggol tubuh Lisa, mengisyaratkan agar ia tak sembarangan berbicara. "Apaan sih kamu, Sak?" kata Marta. Bunga Tinah tersenyum, menoleh menghentikan sejenak aktivitasnya sambil berkata, "Alah, ndak apa-apa. Dia cuma mau kenalan saja. Nanti lama-lama kalian juga terbiasa," jawab Bunga Tinah dengan halus. Bersamaan dengan itu, tampak Ani yang sepertinya hendak berangkat ke kampus muncul dari belakang mereka berdua. Minggir, aku takut telat nih," ucapnya sambil berjalan menyelip di antara Marta dan Lisa. Ani pun menyapa Bunga Tinah, dan selanjutnya pergi berlalu dengan terburu. "Saya masuk dulu nggih Bu," kata Marta kepada Bunga Tinah, yang selanjutnya diikuti juga oleh Lisa. Itu yang punya kontrakan ya? Udah gila ya, kita disuruh terbiasa setelah kejadian semalam," tanya Lisa sambil mengikuti Marta yang sedang berjalan menuju dapur. Bukan. Itu cuma orang yang disuruh ngurusin rumah ini aja. Yang punya rumah ini kan bukan orang sini," jawab Marta seraya mengambil cangkir dan menuangkan air hangat. "Oh iya, kamu jadi hubungin sepupumu kan buat nanganin ini?" tanya Lisa lagi. "Iya, nanti aku telepon orangnya," jawab Marta singkat sambil menyesap minumannya. Hampir bersamaan dengan itu, Rina datang dengan handuk dan peralatan mandi yang ia bawa, sambil melewati Marta dan Lisa yang tengah berdiri di ruangan dapur itu. Ia pun berkata, "Pokoknya, kalau kejadian semalam terulang lagi, aku bakalan cabut dari rumah ini," ucapnya sambil berjalan menuju kamar mandi. Marta mengambil ponsel dari saku celananya, menepati janjinya untuk menghubungi sepupunya itu. "Nanti sore sepupuku mau kesini," ucap Marta setelah menutup panggilan dari sepupunya itu. Singkat waktu, sekira pukul 9 pagi, Rina berangkat ke kampus. Begitu juga dengan Lisa, yang menyusul setelahnya sekira pukul 10 pagi. Sementara sekarang tinggal Marta sendirilah di rumah kontrakan ini. Karena kebetulan, hari ini dia memutuskan untuk tidak ke kampus dulu. Entah apa alasannya, yang jelas ada sesuatu yang harus Marta lakukan hari ini, yang berhubungan dengan kejadian semalam tentunya. Marta tengah berada di kamarnya, bermain dengan laptopnya, menonton film yang sebenarnya sudah pernah ia tonton sebelumnya. Entahlah, mungkin ia merasa suntuk saja, atau hanya sekedar ingin membunuh waktu. Berjam berlalu, perutnya mulai keroncongan. Marta pun bangkit dan berjalan menuju dapur untuk memasak mie instan. Seraya menunggu matang, ia pun mulai iseng memeriksa keadaan sekitar, membuka pintu belakang dapur yang terhubung ke pekarangan. Seketika, matanya tertuju ke arah sumur di sisi kanan pekarangan itu. "Oh iya, ngisi air daripada nanti kehabisan," ucapnya sambil berjalan ke arah sumur dan memencet saklar ledeng yang kemarin ditunjukkan oleh Pak Wirjo. Setelah itu, ia pun kembali berjalan masuk menuju dapur
dan menyadari mie yang dimasaknya sudah hampir matang. Mie instan pun sudah siap, tertata di atas piringnya. Martha berjalan pelan kembali ke kamarnya. Ia pun makan seraya memandangi layar laptopnya. Sekira ketika ia sudah hampir selesai dengan makanannya itu, tiba-tiba terdengar suara yang menyebut namanya. "Shh, hei, Martha." Suaranya terdengar cukup jelas di siang itu, walau dengan nada yang berbisik. Mata Martha langsung terbuka lebar, memandangi sekeliling, menjeda tayangan di laptopnya untuk meyakinkan suara yang baru saja seperti ia dengar. "Ah, halu nih aku. Masa siang-siang bolong gini?" Batin Martha sambil kembali menghentikan jeda dan meneruskan tontonannya. Seraya memandang layar, Martha memakan suapan terakhirnya. Dan bersamaan dengan itu, suara itu terdengar lagi. "Shh, hei, Martha." Suara itu terdengar jelas, membisik di dekat telinganya, membuatnya sempat terkejut, sampai-sampai menjatuhkan garpu yang digenggamannya. Menyadari suara itu benar-benar ada, Martha langsung mengeraskan volume laptopnya dengan maksimal. Meski nyatanya itu tak cukup membantu, karena selang beberapa saat kemudian, suara itu terdengar lagi dengan kata-kata yang sedikit berbeda. "Shh, hei, Martha, aku Mayang. Bisa temenan kan?" Begitu kata suara tak bertuan itu terdengar jelas di dekat telinga Martha. Martha yang mulai ketakutan langsung menutup telinga dan memejamkan kedua matanya. "Astagfirullahaladzim, astagfirullah," ucapnya dengan agak keras. Beruntung, setelah beberapa lama Martha menutup telinganya dan matanya, suara itu tak terdengar lagi. Buru-buru ia menyambar ponsel di sampingnya dan menghubungi sepupunya. "Halo, Anto, bisa kesini sekarang nggak? Tolong, aku barusan digangguin, Tok," ucap Martha tanpa memberi kesempatan sepupunya itu untuk berbicara terlebih dahulu. "Hah? Siang-siang begini?" jawab Anto agak keheranan. "Pokoknya kamu kesini sekarang," ucap Martha. Oke, aku OTW deh sekarang," jawab Anto dan kemudian panggilan itu pun berakhir. Martha pun berdiri, berjalan ke sana kemari di dalam kamar, seperti menunjukkan kegelisahannya. "Jangan masuk, jangan masuk, jangan masuk," ucap Martha berulang kali. Entah apa maksud dari kata-kata Martha itu, yang jelas, tak selang beberapa lama, tubuhnya pun bergetar, menghentak-hentak, dan Martha pun terdiam menunduk. Bersamaan dengan itu, Anto sepupunya pun datang mengetuk pintu. Martha pun menoleh dan berjalan menuju pintu depan dengan gelagat yang cukup aneh. Membukakan pintu, lalu tersenyum kepada Anto dengan tatapan yang sinis. Melihat itu, Anto sepertinya tahu apa yang terjadi. Ia pun masuk dengan sedikit mendorong tubuh Martha, seraya memegang tangan sepupunya itu. "Siapa kamu?" ucap Anto dengan sedikit membentak. "Aku Martha," jawab Martha dengan nada datar. "Jangan bohong kamu. Aku tidak melihat Martha di wajahmu," bentak Anto lagi yang yakin bahwa sepupunya itu tengah dirasuki oleh sesuatu. "Cepat, katakan, di mana Martha?" bentak Anto kembali. Ternyata, sepertinya memang benar dugaan Anto. Jika Martha kini telah dirasuki. Ini pasti sosok yang tadi gangguin Martha, batin Anto sambil terus menatap Martha yang mulai tersenyum-senyum aneh. "Martha, temanku ada di atas, lagi jagain adikku," ucap sosok yang merasuki tubuh Martha itu. "Hah?" Atok sedikit terkejut. "Kamu siapa?" ucap Atok kepada sosok yang tengah merasuki Martha. "Aku Mayang. Aku tinggal di loteng rumah ini,"
dengan adikku, kata sosok di dalam tubuh Marta itu. Antok kembali terkejut dan melepaskan genggaman tangannya. Keluarlah kamu sekarang. Kembalikan Marta ke tubuhnya lagi, kata Antok dengan nada tinggi. Sosok yang berada dalam tubuh Marta itu pun hanya tersenyum dan berkata, "Jemput saja sendiri," ucapnya sambil meraih tangan Antok dan menjabat tangannya. Seketika, kepala Antok terasa berputar. Tepat beberapa detik setelah sosok yang tengah merasuki Marta itu menjabat tangannya. Sekejap, pandangan Antok menjadi gelap, kemudian kembali terang. Namun ketika ia membuka matanya, Antok sudah berada di tempat yang berbeda, yang kondisinya sangat sulit untuk dijelaskan. Tampaknya, makhluk yang bernama Mayang itu membawa Antok untuk menjemput Marta di tempatnya. Tak, Marta, teriak Antok di tempat itu. Marta, teriak Antok lagi. Tak ada jawaban apapun dari Marta maupun sosok itu. Namun samar-samar, Antok mendengar suara tangisan yang seketika ia yakini itu adalah tangisan dari Marta, sepupunya. Antok pun bangkit dan mengikuti sumber suara itu sambil terus memanggil-manggil nama Marta tanpa henti. Hingga tak lama kemudian, di sebuah sudut di antara rimbunan pohon-pohon aneh, Antok melihat Marta yang tengah duduk memeluk kakinya sambil menangis. Tampak juga di samping Marta berdiri dua sosok laki-laki kecil dan wanita dewasa menatap Antok sambil melambai-lambaikan tangannya, seperti menyuruh agar Antok segera datang menghampirinya. Dengan pelan dan penuh keraguan, Antok pun berjalan menghampiri, segera menarik tangan Marta dan segera berlari menjauhi dua sosok itu. Setelah itu suasana pun kembali menjadi gelap. Antok dan Marta terbangun di ruang tengah dengan orang-orang yang sudah berkerumun di sekelilingnya. Tampak Ani, Lisa, Rina, Pak Wirjo, dan Bunga Tina yang segera berebut untuk membangunkan tubuh mereka. Alhamdulillah, ucap mereka bersama-sama. Antok dan Marta tampak kebingungan dengan suasana sekitar yang sepertinya sudah malam. Jam berapa sekarang? Kata Marta dengan wajah yang terlihat letih. Rina mendekatkan layar ponselnya ke wajah Marta. Jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Kamu sama siapa ini? Sepupumu udah teriak-teriak dari siang. Aku yang tadi nemuin kalian berdua tiduran di lantai ruang tamu sambil guling-guling. Terus aku panggil Pak Wirjo dan sampai sekarang ini, kata Rina dengan wajah penuh tanya. Siapa itu Mayang? Ucap Antok secara tiba-tiba. Tampak Bunga Tina dan Pak Wirjo kini saling pandang setelah mendengar pertanyaan itu. Dan disinilah Pak Wirjo mulai bercerita tentang sosok Mayang tersebut. Pak Wirjo berkata, Mayang adalah penunggu di sini yang dulu memang sengaja dipelihara oleh pemilik rumah ini sebagai penjaga. Sebenarnya, bukan hanya Mayang, ada dua. Yang satunya adalah anak kecil bernama Ponco. Tapi memang yang satu ini jarang menampakkan dirinya, ucap Pak Wirjo dengan gugup dan terbata-bata. Pak Wirjo juga menambahkan, semenjak pemilik rumah ini meninggal dan diwariskan ke anak-anaknya, sosok Mayang ini memang kerap menjadi pengganggu, terutama untuk orang-orang baru yang menghuni rumah ini. Tapi dia sebenarnya tidak jahat. Mayang dan Ponco hanya kesepian saja, kata Pak Wirjo. Lisa, Ani, dan Rina tentu terbelalak mendengar cerita dari Pak Wirjo barusan. Kecuali dengan Marta dan Antok yang sedikitnya sudah terbiasa menghadapi hal-hal seperti ini. Pokoknya, aku besok mau cabut dari rumah ini. Ini baru hampir 2 hari saja, sudah kayak gini. Gimana kita mau fokus kuliah? Ungkap Rina dengan perangai khasnya. Singkat cerita, Antok pun pulang.
Begitu juga dengan Pak Wirjo dan Bunga Tina, yang sepertinya pasrah, tak bisa menghalang-halangi jika semua penghuni rumah kontrakan ini mau pindah. Ya udah Mbak, kami pulang dulu ya. Nanti kalau ada apa-apa, ketuk aja rumah kami. Insya Allah saya akan siap datang membantu, ucap Pak Wirjo yang kemudian berpamitan untuk pulang. Malam ini kita tidur bareng aja ya, ucap Ani beberapa saat kemudian. Mereka pun mulai memindahkan kasur-kasur lantainya masing-masing, masuk ke dalam kamar Rina, kamar yang paling luas dan dekat dengan pintu depan. Menurut mereka, kamar inilah yang bisa sedikit mengurangi rasa takut untuk melewati malam ini. Jam sudah menunjukkan pukul 2 lebih. Mereka sudah mulai merebah di atas kasurnya masing-masing. Mereka pun tidur dengan lampu yang menyala. Satu persatu dari mereka sudah mulai terlelap, kecuali dengan Martha yang tampaknya masih terjaga. Berulang-ulang kali, ia mencoba merubah posisi tidurnya ke kanan dan ke kiri. Setelah apa yang ia lalui tadi, tentu tak mungkin ia bisa tidur begitu saja. Tiba-tiba, terdengar suara orang berlarian di luar kamar. Martha yang sensitif namun penakut ini mencoba membangunkan Ani, temannya yang posisi tidurnya paling dekat dengannya. "Shh, bangun, bangun nih, Ani, bangun," kata Martha berbisik sambil sedikit menggoyangkan tubuh temannya itu. "Apa sih tak?" jawab Ani seraya mengusap matanya. Lalu suara itu terdengar lagi. "Tuh, kamu dengar gak?" tanya Martha kepada Ani. Rasa kantuknya tentu seketika lenyap mendengar itu. Dengan saling berpelukan, Martha dan Ani mencermati suara itu. "Sepertinya suara itu berada di atap rumah tak?" ucap Ani berbisik dan semakin mempererat pelukannya. Dan ketika suara langkah berlari itu semakin melambat, memang benar, sepertinya Martha yang kini mencoba memeriksa dengan mendekatkan dirinya ke pintu pun juga mengiyakannya. "Iya, kayaknya emang suaranya dari atap rumah. Tapi tetap aja suaranya berada di luar kamar," ucap Martha setelah kembali ke posisinya semula. Hingga jeda beberapa saat, suara langkah itu kian melambat, merangkak ke bawah dan semakin ke bawah. Kini terdengar seperti tengah merayap menapaki pintu kamar. Dan turunlah sosok itu dari pintu. Terlihat bayangan seseorang dari celah bawah pintu kamar. Martha dan Ani hanya bisa terdiam memandangi celah bawah pintu, hingga sosok di balik pintu itu pun mulai seperti mencakar-cakar. "Hei," ucap sosok dari balik pintu itu dengan serak, berbisik, dan mendesis. Ani yang sudah tak bisa menyembunyikan ketakutannya itu pun langsung menangis, menutup mukanya, seraya mempererat pelukannya. "Ampun, ampun, ampun," ucap Ani. Jangan ganggu kami," kata Martha terbata. Mayang, jangan ganggu kami, Mayang. Atau saya akan marah," ucap Martha lagi terbata-bata. Meski tampak penuh keraguan, dan sosok itu pun terdiam, tak lagi bersuara. Untuk beberapa saat, Martha mulai berdoa untuk menenangkan diri. Namun tanpa ia sadari, Ani sudah tak sadarkan diri di dalam pelukannya. Ani," kata Martha pelan dan mulai menyadari bahwa Ani tak sadarkan diri. "Bangun, Ni, bangun, udah hilang," ucap Martha berbisik sambil menepuk-nepuk pipi temannya itu. Sungguh suasana yang tak bisa tergambarkan. Dengan pelan, Martha pun merebahkan tubuh Ani di sampingnya. Dengan ia yang juga ikut merebah. Martha menatap langit-langit. Otaknya berpikir
betapa kacaunya hal yang baru saja ia alami. Ketakutannya pun seakan mulai tak terasa, berubah menjadi kekhawatiran ada hal apa lagi yang akan terjadi nanti. Di antara lamunannya itu, Lisa pun memanggilnya. Ternyata, sedari tadi, Lisa juga mendengar itu. Namun ia merasa terlalu takut untuk membuka matanya. "Tak, Marta," panggil Lisa pelan. Sontak Marta langsung menoleh ke arah Lisa yang sudah membuka matanya. "Apa itu tadi?" kata Lisa lagi berbisik. Emang kamu juga dengar?" jawab Marta dengan sedikit membangkitkan tubuhnya dan melirik ke arah pintu kamar. Iya, aku juga dengar. Tapi aku takut, Tak," jawab Lisa sambil merangkak dan mendesak di samping Ani yang tidur di samping Marta. "Sudah, kita sekarang tidur saja," ucap Marta sambil lagi-lagi melirik ke arah pintu lagi. Jelas Marta tak ingin membuat suasana menjadi semakin tak nyaman. Hingga entah bagaimana, Marta dan Lisa pun berhasil terlelap dengan saling memeluk Ani yang entah pingsan itu berada di tengah. Pagi pun tiba. Rina, si pemilik kamar yang semalam tak mengalami apapun, ia bangun paling awal, mungkin sekira pukul 6 pagi. Tanpa berpikir macam-macam, Rina bangkit dari tidurnya, berjalan keluar kamar, seraya membangunkan teman-temannya. "Bangun, pindah ke kamar masing-masing," ucap Rina sambil membuka pintu. Ani tampaknya mendengar suara Rina tadi. Dengan sedikit terkejut, ia membuka matanya dan kembali memejam, mengerinyitkan dahinya sambil memegangi kepalanya. "Aduh, pusing banget nih," ucap Ani sambil bangkit dan melihat Lisa dan Marta yang masih tertidur dari sisi kanan kiri Ani. Bangun, pindah. Yang punya kamar udah bangun," kata Ani lagi, yang kali ini berhasil membangunkan kedua temannya itu. Baru saja Lisa dan Marta bangkit dari tidurnya, tiba-tiba saja Rina masuk kamar dengan terburu. Cepet keluar sini, aku liatin," ucap Rina dengan wajah yang sangat serius. Sontak, mereka semua pun memeriksa keluar untuk melihat apa yang mau Rina perlihatkan. "Tuh, apaan tuh? Kayak jejak tangan dan kaki," ucap Rina sambil menunjuk ke arah langit-langit, seraya berjalan menuju dapur. Lisa, Ani, dan Marta mengikuti dari belakang. Sementara sesampainya di dapur, Rina kembali mengurutkan jejak-jejak berwarna kecoklatan itu. "Nih, kalau diurutkan, nodanya berhenti di sini," ucap Rina lagi, yang kini sedang menunjuk di arah atas pintu kamarnya sendiri. "Kita semalam dengar suara," kata Lisa kali ini yang langsung dijelaskan oleh Ani dan Marta, perihal suara yang merangkak di langit-langit tadi malam. Hingga setelah itu, mereka memutuskan untuk melaporkan ini kepada Pak Wirjo. Pak Wirjo pun datang. Dengan sapu atap, ia membersihkan jejak-jejak kecoklatan yang berada di atas langit-langit rumah itu, seraya terus menggeleng-gelengkan kepalanya. Sementara di sini, Rina terus meracau dalam panggilan teleponnya. Begitu juga dengan Ani, yang tampak merengek kepada orang tuanya yang tengah diteleponnya. "Jemput aku sekarang. Pokoknya aku mau pindah, Bu," ucap Ani di panggilan teleponnya itu. Dan setelah diskusi yang cukup singkat, akhirnya mereka semua memutuskan untuk keluar dari rumah ini hari itu juga. Marta yang sebenarnya tak begitu setuju, akhirnya mau tak mau harus mengikutinya. Setelah berkemas dengan terburu, beberapa jam kemudian, Marta, Lisa, Rina, dan Ani pun pergi dari rumah itu, dijemput oleh orang tuanya masing-masing, kecuali Marta yang tampak dijemput oleh Antok, sepupunya. Nah, seperti itulah ceritanya. Semoga dari cerita ini bisa diambil pembelajarannya.
Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.